Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast yang saya sajikan. Semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan pastinya bisa lebih paham terkait dengan materi-materi pada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentu ini adalah salah satu cara saya untuk membantu teman-teman semuanya. Jika ada masukan, saran, kritik dari teman-teman, silahkan bisa langsung ke kolom komentar ya. Atau kalau ada pembahasan yang dirasa belum begitu jelas atau perlu diulangi lagi, maka insya Allah akan saya buatkan podcast khusus menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan di episode kali ini saya akan membahas terkait dengan disleksia. Gangguan belajar sebenarnya ada beragam. Ada disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Dari ketiganya, memang yang paling sering dijumpai adalah disleksia. Sebelum membahas disleksia, kita kenalan dulu yuk dengan disgrafia dan diskalkulia. Yang pertama kita akan kenalan dengan diskalkulia dulu ya. Terkait diskalkulia, ada beberapa tanda-tanda masalah untuk anak diskalkulia. Biasanya anak ini sulit menyusun nomor berdasarkan orientasi ruang dan tidak bisa membedakan antara kiri dan kanan. Lalu mereka sulit memahami konsep matematika dalam kalimat. Misalnya saja, kalau ditulis dalam angka 13, angka 1 dan 3 dikurangi 7, itu mereka lebih paham daripada dituliskan dalam bentuk kalimat. Enaknya ngomong sih diskalkulia ini adalah gangguan terkait dengan matematika. Bukan seseorang yang memang nggak bisa matematika begitu ya, atau nilai matematikanya turun. Tetapi memang anak mungkin seusia SD begitu, ketika nilai matematikanya rendah, nilai pelajaran sainsnya rendah, bisa jadi anak tersebut memang ada indikasi diskalkulia. Tetapi tidak semua anak yang tidak jago matematika adalah anak yang diskalkulia loh ya. Selanjutnya adalah biasanya mereka keliru mengenali nomor yang bentuknya hampir sama. Dan biasanya mereka tidak dapat mengingat konsep matematika, rumus, dan faktor dasar dalam operasi matematika. Misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, mereka akan kebingungan dalam hal itu. Tidak memiliki masalah dalam membaca dan biasanya pintar dalam mata pelajaran ilmu yang pasti atau ilmu-ilmu yang tidak membutuhkan kemampuan matematika dan juga seni. Jadi meskipun dia punya kekurangan, dia sebenarnya punya kelebihan. Selanjutnya adalah disgrafia. Anak-anak yang memiliki masalah disgrafia biasanya mereka menunjukkan bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi mereka ada masalah dalam kemampuan menulis. Jadi memang ada kendala ketika mereka diminta untuk menuliskan sesuatu hal. Biasanya mereka juga menggunakan tanda baca yang tidak benar, ejaannya salah, mengulang kalimat atau perkataan yang sama. Mereka terkadang salah dalam mengartikan pertanyaan yang diberikan. Ini sangat bahaya ketika memang disgrafia belum dapat tertangani dengan baik begitu ya. Mereka juga tidak konsisten dalam membuat tulisan yang bervariasi. Mungkin dalam hal kemiringan dan mungkin juga ukuran tulisan huruf, spasi atau jarak antar katanya, jarak antar kalimat. Jadi terkadang mungkin meskipun dengan bantuan buku tulis yang sudah ada garisnya, mereka kurang dapat berkonsentrasi untuk bisa menulis sesuai lurus begitu ya, lurus sesuai garisnya. Mungkin naik ke atas atau besar hurufnya itu tidak sama.
Mungkin kalau kita dalam mesin ketik di laptop begitu, font size-nya mungkin bisa saja 9, bisa saja 12, bisa saja 15, dan itu memang tidak terkontrol. Contohnya saja, saya memakan apel. Mungkin dalam menuliskan huruf S, A, Y, A, M, A, K, A, N, A, P, E, L, itu kalimat atau kata tidak ditulis lengkap. Sering terdapat huruf atau kata yang terlewat. Mungkin huruf A-nya yang hilang, mungkin huruf Y-nya yang tidak ada, atau hal yang lain. Dalam hal menggenggam alat tulis, biasanya mereka menggenggam alat tulisnya sangat erat. Kadang mereka berbicara sendiri saat menulis, dan seringnya memperhatikan tangan yang sedang menulis. Lalu mereka juga lambat dalam hal menulis karena ya itu tadi, ada kendala dalam hal kemampuan menulisnya. Tetapi jika diminta untuk menjelaskan, dia masih bisa. Tetapi ketika diminta untuk menuliskan kembali, maka dia akan mengalami kesusahan, bisa saja sangat lama mengerjakannya atau mengerjakannya ada banyak kesalahan. Nah, biasanya anak-anak yang disgrafia juga diikuti dengan gangguan disleksia. Disleksia ini biasanya mereka punya gangguan dalam mengingat bentuk huruf, bagaimana bunyi hurufnya, dan bagaimana menggabungkan kata-katanya. Beberapa huruf yang sering menjadi masalah bagi mereka adalah huruf B, bebek, dan D, delman, atau mungkin P, perahu, dan Q, Quran, dan kata-kata lain yang hampir sama ejaannya ataupun hampir sama penulisannya. Nah, keadaan ini menyebabkan konsentrasi dan pemahaman anak-anak ini lemah dalam hal membaca, yang seterusnya membuat mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Jadi mereka dapat melihat, tetapi kalau mereka diminta untuk membaca, mereka akan susah untuk membacanya, atau mereka tidak akan memahami apa yang mereka baca karena mereka nggak tahu itu hurufnya apa, atau mereka tahu hurufnya tapi tidak tahu bunyinya, atau sebaliknya. Nah, kalau kita tahu, untuk disleksia, kalian bisa melihat film India yang berjudul Tare Zameen Par dan film Indonesia yang berjudul Wonderful Life. Dua film ini sangat menginspirasi kita terkait dengan disleksia dan bagaimana penanganan dari orang tua ataupun guru ataupun lingkungan sekitar terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak yang disleksia. Sebenarnya, disleksia sangat dimungkinkan untuk dapat dideteksi sejak dini. Mungkin sejak mereka masuk di usia taman kanak-kanak atau pada saat mereka ada di PAUD, guru-guru ataupun orang tua ataupun lingkungan sekitarnya dapat memberikan deteksi dini sehingga dapat meminimalisir tingkat atau derajat kesulitan dari si anak. Caranya adalah dengan memberikan daftar isi yang dapat diisi oleh orang tua itu sendiri, dan juga tes sederhana pada anak-anak terkait dengan phonological dan phonemic awareness. Jadi terkait dengan bunyi dari huruf itu ya, P, B, D, Q, dan lain sebagainya. Mengenal dan menyebutkan huruf dan juga angka, membaca dan menulis yang sederhana. Tentu ini tidak bisa langsung kita paksakan ke anak satu hari mereka bisa membaca dan menulis begitu ya. Maka seharusnya kita stimulus dulu. Ketika sudah diberikan stimulus dan anak tidak respon, mungkin kita bisa mulai memberikan tes-tes sesuai dengan anjuran dari guru ataupun psikolog terdekat. Beberapa contoh sederhana yang dapat kita gunakan dalam melakukan deteksi adalah memberikan bunyi atau suara-suara binatang dan anak diminta menyebutkan bahwa itu suara binatang apa ya. Nah, misalnya kukuruyuk, suara binatang apa ya? Mu, itu binatang apa ya?
Atau dibalik, kita menyebutkan binatangnya, mereka yang diminta untuk menirukan suara binatang tersebut. Selanjutnya adalah memberikan gambar-gambar yang biasa ia kenal dan anak diminta menyebutkan nama gambar tersebut. Benda-benda yang dapat dijumpai di rumah saja, mungkin handphone, televisi, kompor, kulkas, almari, kasur, atau benda lain yang memang ada dan sering dilihat oleh anak ketika di rumah. Memberikan gambar warna-warna dan anak diminta menyebutkan warnanya. Tentu bisa dimulai dari warna dasar terlebih dahulu. Memberikan huruf dan angka dan anak diminta menyebutkannya. Diminta untuk misalkan ini angka berapa, ini huruf apa, dan lain sebagainya. Pada anak-anak yang mempunyai resiko disleksia, ia akan menyebutkan secara salah atau lebih lambat dari rata-rata anak yang lain. Misalkan saja, mereka diminta untuk menyebutkan warna yang ada pada gambar. Mereka akan berpikir lebih lama atau mungkin mereka menyebutkannya secara yang salah. Nah, apabila sudah tahu nih ada resiko-resiko disleksia, tidak perlu cemas terlebih dahulu, karena orang tua dapat memberi dukungan dengan cara terus memberi latihan lebih banyak dengan cara bermain. Jadi tidak perlu yang belajar itu serius, tapi bagaimana caranya orang tua dapat mengemas pembelajaran sekaligus bermain. Sehingga anak tidak stres, orang tua tidak stres, dan maksud tujuan dari orang tua juga dapat tersampaikan kepada si anak. Banyak juga yang bertanya terkait dengan diagnosis disleksia. Bagaimana sih cara mendiagnosis? Siapa yang berhak mendiagnosis? Nah, sebelum kita memberikan label, julukan begitu atau justifikasi bahwa si anak disleksia, maka yang pertama adalah harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa anak memang mengalami dua hal. Yang pertama adalah anak tertinggal, dan tertinggalnya ini sangat signifikan begitu ya, jauh di belakang teman-teman di usianya atau jauh di belakang teman-teman satu kelasnya. Dan yang kedua adalah didaktis resistensi, atau sudah diberikan bantuan tetapi tidak memberikan efek samping dari bantuan itu. Langkah pertama yang dapat memberikan diagnosis adalah guru dan konselor sekolah. Guru dan konselor di sini bertugas untuk menentukan bagaimana perkembangan keterampilan membaca dan mengeja dari si anak. Guru dan juga konselor sekolah dapat menyampaikan informasi bahwa anak mengalami ketertinggalan membaca dan mengeja yang secara signifikan tertinggal dari teman-teman sebayanya. Nah, setelah ada masukan dari guru dan juga konselor, guna menegakkan diagnosis diperlukan tenaga yang mempelajari pemeriksaan untuk psikodiagnosis yang khusus. Jadi psikodiagnostiknya ini memang dalam bidang gangguan belajar dan hambatan pembelajaran, bukan yang lain ya. Mereka adalah psikolog klinik anak dan remaja dan juga ahli kependidikan kekhususan atau ortopedagog. Nah, biasanya disleksia ini juga diikuti oleh gangguan-gangguan lain yang banyak dilaporkan sebagai gangguan yang muncul bersamaan dengan disleksia adalah APD, Auditory Processing Disorder, atau terkadang anak juga diikuti dengan VPD, Visual Processing Disorder, atau terkadang anak juga diikuti dengan ADHD, atau yang sering kita dengar dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau bisa juga ASD, Autism Spectrum Disorder. Dan terkadang mereka juga ada masalah kendala diskalkulia dan disgrafia seperti yang sudah saya sampaikan. Dan mereka juga ada gangguan intelijensi yang sangat ringan. Jadi kompleks sekali, dan makanya memang butuh bantuan orang-orang yang benar-benar profesional. Guru dan konselor sekolah hanya sebagai pemberi saran, di mana nantinya saran dari guru dan konselor dapat dilanjutkan atau dengan menghubungi psikolog yang terkait dengan
gangguan belajar ataupun hambatan belajar. Oke, jadi begini, karena disleksia ini bukan sebuah penyakit begitu ya, mungkin seperti pilek, demam, batuk, atau penyakit-penyakit yang lain yang mungkin dapat ada justifikasi terkait dengan kesembuhan begitu. Hingga saat ini, saya sendiri memang belum menemukan bahwa artikel yang memang benar-benar menyatakan bahwa anak disleksia ataupun disgrafia atau diskalkulia benar-benar sembuh begitu. Karena kalau kita ketahui bahwa disleksia, disgrafia, dan diskalkulia ini kan adalah sebuah kelainan begitu. Kelainan yang salah satunya kelainan pada otaknya. Setahu saya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa kondisi anak disleksia ini memang tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan dideteksi sedini mungkin dan juga di terapi yang tepat sejak dini, penderitanya bisa bersekolah seperti anak lainnya, bahkan bisa berprestasi dan juga bisa sukses. Terkait dengan deteksi dini, kita bisa mendeteksi si anak ini disleksia atau tidak bisa kita lakukan pada saat mungkin si anak berusia 5 atau 6 tahun begitu ya, pada saat dia berada di taman kanak-kanak. Mungkin guru ataupun orang tua bisa merefleksi apakah ada anggota keluarga yang memang mempunyai masalah membaca dan juga mengeja. Lalu apakah si anak ini mempunyai keterlambatan bicara. Lalu apakah anak mempunyai masalah pendengaran? Jika memang tanda-tanda itu tidak nampak, mungkin orang tua dan guru bisa sedikit bernafas lebih lega begitu ya. Tetapi kalaupun memang tidak nampak dan sedikit mengalami kekhawatiran, hal ini bisa dideteksi lagi pada saat si anak masuk sekolah dasar atau mungkin mempunyai masalah dalam belajar dan menyebutkan warna. Nah, ini yang perlu direfleksi dari orang tua sendiri tentunya dan juga dari guru-guru. Mungkin guru dan orang tua dapat mengevaluasi bersama apakah anak ini sudah menguasai huruf dan kata-kata. Jika pengetahuan tentang fonem dan juga grafem belum mencukupi, nah ini perlu diberikan instruksi yang intensif. Jika perlu, gunakan komputer atau hal-hal yang lain yang memang membuat si anak ini lebih tertarik dengan fonemik begitu ya. Nah, kalau sudah men-screening dari awal apakah ada dalam tanda kutip bakat begitu ya di dalam keluarga terkait dengan genetik, atau memang ada sesuatu hal yang dirasa ada kejanggalan dari si anak. Mungkin orang tua merasa bahwa anak ini lamban bicara pada awalnya, lalu mungkin dia tidak tertarik dengan buku-buku bacaan, lalu mungkin dia tidak ada ketertarikan dengan pengenalan warna atau hal-hal yang lain meskipun sudah distimulus dengan berbagai macam cara. Nah, bagaimana cara menstimulusnya? Silahkan bisa lihat pada link yang ada di video ini. Mungkin juga bisa dievaluasi terkait dengan apakah anak-anak itu sudah mengenal huruf-huruf dengan baik dan betul. Misalnya saja A ya dibaca A, B ya dibaca B, C ya dibaca C, dan seterusnya. Jadi supaya kita mengetahui apakah anak ini memiliki kelainan dalam hal membaca atau tidak. Terkadang guru dan juga orang tua merasa bahwa sudahlah, tidak apa-apa mereka sedikit terlambat dari teman-temannya yang lain, yang penting bisa dipacu. Nah, kadang ketidakapa-apaan ini yang sebenarnya mungkin menjadi bumerang pada anak dan juga pada kita sendiri. Jadi, alangkah baiknya ketika ada keterlambatan atau masalah yang lain, bisa segera dikonsultasikan dengan guru di sekolahannya. Atau jika lebih lanjut, bisa menghubungi dokter pada tumbuh kembang atau psikolog yang ada di daerah Bapak atau Ibu.
Sebenarnya pada akhir tahun kelas 1, begitu ya, di semester keduanya, guru ataupun orang tua seharusnya sudah dapat menentukan anak-anak mana yang memang membutuhkan perhatian khusus atau ekstra. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya terkait dengan disleksia. Tentu ini hanya secuil informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Hanya kebaikan yang boleh diambil dari sini, yang lainnya tinggalkan. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.